Ini adalah Jennifer LeClaire, pendiri gerakan Global Awakening Prayer Hubs. Ini adalah Awakening Life lainnya, Awakening Wednesdays, dan hari ini kita akan membahas tentang urapan doa Daniel Nash. Sebelum kita mulai, ingatlah, Anda bisa menjadi bagian resmi dari gerakan kami. Saya sedang membangkitkan para pendoa syafaat di seluruh dunia, pendoa syafaat yang militan demi kebangunan rohani. Orang-orang melihat terobosan dalam keluarga mereka, terobosan di kota mereka, terobosan di negara mereka. Mereka bertumbuh secara rohani. Cek di awakeningprayerhubs.com new. Sekarang mari kita masuk ke pengajaran hari ini. Saya akan mengajar dari Intercessors Devotional milik saya. Dan jika Anda belum memiliki salinannya, Anda bisa menemukannya di situs web saya di jenniferleclaire.org atau dimanapun Anda membeli buku secara online. Ini sangat penting bagi para pendoa syafaat. Jadi mari kita mulai. Bapa, dalam nama Yesus aku berterima kasih atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu dan kemuliaan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau mengajar, menuntun, dan membimbing kami. Engkau mengajarkan kami berdoa. Ajarlah kami hari ini tentang urapan doa Daniel Nash. Tuhan, berikan aku perkataan yang tepat dalam nama Yesus. Amin. Jadi mari kita lihat sebuah ayat, Kolose 4:2, dan saya akan membacanya dari New American Standard Bible. Dikatakan, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jagalah di dalamnya dengan ucapan syukur. Saya percaya itu adalah gambaran dari Daniel Nash. Sekarang saat Dick Ford sebelum pernah mendengar tentang Daniel Nash, Anda akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Jadi Daniel Nash, dia memegang kunci doa untuk kebangunan rohani dalam kebangunan rohani besar kedua di Amerika. Itu terjadi sangat lama sekali, tetapi namanya tercatat dalam sejarah doa syafaat yang sangat luar biasa dan sangat berharga bagi banyak orang. Bayangkan saja, hidup di tahun 1400-an dan orang-orang ratusan tahun kemudian masih terus membicarakan pelayanan doamu yang menginspirasi, penuh makna, dan berdampak besar. Itulah warisan sejati. Daniel Nash, dia memegang kunci doa untuk kebangunan rohani dalam kebangunan rohani besar kedua di Amerika, dan namanya mungkin tidak dikenal di dunia. Mungkin kamu belum pernah mendengar namanya sampai saat ini, tapi seluruh surga dan neraka tahu siapa dia. Itulah yang aku inginkan. Aku ingin dikenal di surga, dan aku juga ingin dikenal di neraka. Jika tidak ada seorang pun di dunia yang mengenalku, itu tidak masalah asalkan aku dikenal di surga dan dikenal di neraka. Dengar Daniel Nash, dia melayani dengan setia sebagai pendoa syafaat pribadi untuk Charles Finney. Sebenarnya, dia bisa saja memiliki pelayanan khotbahnya sendiri. Dia berbakat, dia punya talenta, tapi dia menjawab panggilan mulia untuk melayani visi orang lain melalui doa. Nah, Finney, tentu saja, jika kamu belum pernah mendengar tentang Charles Finney, dia tercatat dalam sejarah Kristen sebagai pengkhotbah kebangunan rohani paling terkenal di era kebangunan rohani besar kedua. Nash akan pergi lebih dulu ke kota-kota. Jadi jika Finney dipimpin oleh Tuhan, saya akan pergi ke sini. Maka Nash akan mendahuluinya. Kadang-kadang selama berminggu-minggu untuk berdoa. Jadi jika Finney hendak berkhotbah untuk kebangunan rohani, Nash akan pergi lebih dulu dan mempersiapkan jalan secara rohani. Jadi seperti yang diceritakan ini, Nash dikenal sering tinggal di kamarnya selama berhari-hari untuk berdoa syafaat. Maksud saya, kadang-kadang itu benar-benar perjuangan, tangisan, dan erangan bisa terdengar dari kamarnya. Sekarang, Daniel Kolenda dari Christ for All Nations melaporkan bahwa Nash tidak akan berhenti berdoa syafaat sampai ia merasa suasana rohani telah dipersiapkan untuk kedatangan Finney. Maksud saya, pada dasarnya, dia sedang membuka langit, dia sedang menerobos langit, kamu tahu. Langit akan terbuka sehingga Roh Kudus turun dan itu akan membantu Finney karena hati orang-orang, maksud saya, benar-benar terbuka, langit yang terbuka. Bisakah kamu bayangkan? Ini satu orang. Sekarang ada pria bernama Abel Clary yang berdoa bersamanya. Kita bahas dia nanti, inilah catatannya. Ini berasal dari catatan sejarah. Dikatakan, pada suatu kesempatan ketika saya tiba di kota untuk memulai kebaktian kebangunan rohani, seorang wanita yang mengelola rumah kos menghubungi saya. Dia berkata, Saudara Finney, apakah Anda mengenal Bapak Nash? Dia dan dua pria lainnya sudah berada di rumah kos saya selama 3 hari terakhir, tapi mereka belum makan sedikit pun. Mari kita berhenti di situ. Mereka sedang berpuasa. Mereka memiliki makanan yang tidak diketahui wanita itu. Makanan mereka adalah melakukan kehendak Bapa. Bisakah kamu membayangkannya? Kita jarang melihat perantaraan ini. Nash, saya tidak tahu 2 orang lain, tapi di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, Yesus ada di tengah. Jika 2 orang sepakat apapun, hal itu akan dilakukan bagi mereka. Jadi Nash, dia memahami kekuatan dari kesepakatan. Nash memahami kekuatan puasa yang digabungkan dengan doa. Nash memahami kekuatan pergumulan.
Kekuatan dalam jumlah, satu orang dapat menghalau 1.000, dua orang dapat menghalau 10.000. Diseberkat, si dan cuy pria lain sudah di rumah kos saya 3 hari terakhir, tapi belum makan sama sekali. Saya membuka pintu dan mengintip karena saya dengar mereka merintih, lalu saya lihat mereka bersujud dengan wajah di lantai. Bisakah kamu bayangkan? Di sini dia seperti apa yang terjadi di dalam, karena dia dengar mereka merintih. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia pikir mereka sekarat. Kamu tahu? Maksudku, itu benar-benar intens saat kamu masuk pergumulan. Jika kamu belum memahami kekuatan pergumulan, cek sekolah doa dan perantaraanku di School of the Spirit TV. Dia berkata, saya melihat mereka tertunduk. Mereka sudah seperti ini selama 3 hari, tergeletak tak berdaya di lantai dan mengerang. Saya pikir sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada mereka. Saya takut masuk dan tidak tahu harus berbuat apa. Maukah Anda datang untuk menjenguk mereka? Di Sierra Tabarat, kamu harus melakukan sesuatu. Orang-orang ini, mereka tidak makan, mereka merintih, mereka berbaring tertelungkup. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan Vini berkata begini, tidak, itu tidak perlu. Mereka hanya sedang mengalami roh pergumulan dalam doa. Jadi Vini tahu persis apa yang sedang terjadi. Kamu tahu, banyak orang saat ini, ketika seseorang masuk ke dalam pergumulan, orang lain tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak memahaminya. Mereka menyadarinya. Mereka hanya mengira itu masalah emosional. Bukan, pergumulan itu nyata. Pergumulan adalah ketika Roh Kudus berdoa melalui dirimu dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi, ratusan ribu orang diselamatkan melalui pemberitaan Injil Vini, tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa pemberitaan itu didukung oleh syafaat yang sangat kuat. Setelah Nash meninggal, dengarkan ini, setelah Nash meninggal, kebangunan rohani Vini mulai meredup bersamanya. Kenapa? Karena dia tidak lagi memiliki perlindungan doa itu. Saya yakin dia masih memiliki orang-orang yang berdoa, tetapi ada sesuatu yang istimewa dari urapan yang ada dalam hidup Daniel Nash. Menurut saya dia memiliki urapan pemecah, dan dia membuka jalan, mungkin bersama tim di sampingnya, mungkin juga sendirian kadang-kadang, tetapi dia membuka jalan. Sekarang dengarkan ini. Ini adalah poin yang menarik. 4 bulan setelah Nash meninggal, Vini berhenti mengadakan pertemuan kebangunan rohani untuk menjadi pendeta gereja. Begitu saja, begitu Daniel Nash, dia berkata, saya tidak akan pergi ke semua kota ini, tidak akan melakukan semua ini, lalu menjadi pendeta gereja. Itulah kekuatan seorang pendoa syafaat. Dengarkan, saudara-saudari terkasih, bayangkan jika Anda mengarahkan doa syafaat Anda untuk kota Anda, untuk pendeta Anda, untuk gereja Anda, untuk bangsa Anda. Kita bisa melakukan ini. Kita bisa membalikkan keadaan ini. Dari negara manapun Anda menonton, Tuhan ingin membawa kebangunan rohani, dan Dia akan memberikan urapan pemecah jalan kepada Anda. Jadi kita menginginkan urapan seperti Daniel Nash itu. Semuanya adalah karya Roh Kudus. Tetapi bagaimana itu termanifestasi dalam diri Daniel Nash adalah melalui pergumulan, memecahkan atmosfer, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus berikan kami roh yang teguh agar kami dapat mendedikasikan diri untuk berdoa syafaat bagi pemimpin, bagi kota, sehingga kami dapat melihat jiwa diselamatkan, tubuh disembuhkan, mujizat terjadi, gereja dibangkitkan, dan bangsa terjaga. Tuhan, berikanlah kami urapan seperti Daniel Nash dan tolong kami untuk tetap memusatkan pikiran pada perkara-perkara di atas, dalam nama Yesus. Amin. Pastikan notifikasi kalian aktif. Beberapa belum mengaktifkan, hanya kebetulan menemukan ini. Aktifkan notifikasi. Kami punya pengajaran mingguan. Kami juga punya tantangan doa. Dan bergabunglah dalam gerakan ini. Bergabunglah dengan Hub, sponsori Hub, temukan Hub, dan terlibatlah. Kami tidak bisa melakukan apa yang kami lakukan tanpa dukungan kalian, doa dan finansial. Tolong pertimbangkan menjadi sponsor. Banyak orang di dunia menunggu disponsori. Kami menerjemahkan materi ke berbagai bahasa. Itu biaya besar, tapi kami percaya Tuhan membuka jalan, mungkin kalian bagian dari itu. Tuhan memberkati kalian. Sampai jumpa minggu depan di Awakening Wednesdays, Awakening Life. Seluruh dunia sedang dalam krisis dan tanda-tanda zaman semakin cepat. Kita sedang berada di momen penting dalam sejarah dan musuh tahu waktunya sudah singkat. Namun pada tahun 2007, Tuhan membangunkan saya lewat tengah malam dan berbicara ke hati saya tentang kebangkitan besar yang ketiga. Sekarang kita lebih dekat dari saya beliau. Itulah sebabnya saya mengajak 1 juta pendoa syafaat yang rindu kebangunan rohani untuk bergabung bersama saya membuat seruan baru kepada surga. Saya mengajak para pejuang doa sisa untuk berkumpul dalam satu hati guna menahan kegelapan yang sedang menyerang gereja-gereja kita, keluarga kita, dan bangsa-bangsa kita. Musuh sedang mengamuk. Kemurtadan besar sedang terjadi, tetapi Tuhan selalu merespons doa dan puasa yang bersatu.
Bergabunglah bersama saya dan para pendoa syafaat di lebih dari 100 negara melalui Awakening Prayer Hubs. Bersama-sama kita bisa mengubah jalannya sejarah. awakeningprayerhubs.com. Bergabunglah dalam gerakan ini.